Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Insanin Muhammad dengan NPM B1A190400 akan sedikit menjelaskan tentang masalah maksimalisasi dengan metode simpleks. Baik, kita langsung saja. Ada sebuah soal yaitu suatu produksi makanan A dan B yang diproses melalui dua bagian fungsi yaitu pemotongan dan pembungkusan. Pada bagian pemotongan tersedia 45 menit jam kerja, sedangkan pada bagian pembungkusan tersedia 28 menit jam kerja. Untuk menghasilkan satu makanan A diperlukan 4 menit pemotongan dan 2 menit pembungkusan. Sedangkan untuk menghasilkan satu makanan B diperlukan 5 menit pemotongan dan 3 menit pembungkusan. Laba untuk setiap makanan A dan makanan B yang dihasilkan masing-masing 5.000 dan 7.000. Pertanyaannya, berapa jumlah makanan A dan B yang optimal dihasilkan? Oke, langkah pertama, diketahui X1-nya jumlah makanan A yang akan dihasilkan dalam satuan ilmiah, dan X2 jumlah makanan B yang akan dihasilkan dalam satuan. Perumusannya, kita buat sebuah tabel agar mudah untuk merumuskan fungsi tujuan dan perumusan fungsi kendalanya. Di sini ada prosesnya pemotongan. Waktu yang dibutuhkan untuk pemotongan jenis makanan A itu kan 4 menit dan pembungkusannya 2 menit. Nah, ini ya. Ini pembungkusan untuk jenis makanan A. Dan ini jenis makanan B, pemotongannya 5 menit dan pembungkusannya 3 menit. Ini untuk totalan menit yang tersedia, waktu yang tersedia di jenis makanan A 45 menit dan jenis makanan B 28 menit. Laba dari makanan jenis A dan ini makanan jenis B. Jadi didapat perumusan fungsi tujuannya, fungsi maksimal laba atau sama dengan Z 5x1 ditambah 7x2 yang ini yang labanya dalam satuan. Jadi biar mudah nolnya diumpetin dulu gitu. Terus perumusan fungsi kendala 4x1 ditambah x2 yang ini ya. Pemotongan sama pemotongannya lagi ini yang x1 ini yang x2. Kurang dari sama dengan 45 menit. 2x1 ditambah 3x2 kurang dari 28 menit dengan nilai negatif x1, x2 lebih dari 0. Nah, didapat seperti ini ya. Min Z sama dengan 5x1 ditambah 7x2 kita tandai dengan samaan 0. Dengan kendala 4x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 45. 2x1 ditambah 3x2 kurang dari 28. Dimana dan negatifnya x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Setelah menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala, kita mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke bentuk standar atau kita ubah dengan bentuk kanonik. Jadi seperti ini. Kita anggap bahwa si minimal Z ini berada di sebelah kiri. Maka negatif 5x dikurangi 7x2 sama dengan 0. Dan ininya tetap seperti ini. Cuman ditambah dengan variabel slack. Jadi 4x1 ditambah 5x2 ditambah x1. Ini variabel slack. Untuk persamaan 1. Biar ini jadi sama dengan, jadi ditambahkan variabel slack. Dan untuk persamaan yang kedua, 2x1 ditambah 3x2 ditambah x2 sama dengan 28. Dimana x1, x2, x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Karena fungsi kendalanya kurang dari sama dengan, maka terdapat slack yaitu s1 dan s2. Jadi s1, s2 ini yaitu variabel slack gitu. Selanjutnya kita membuat tabel sintek awal yang dimana yang pertama kita
langkah dari membuat tabel simplex ini, menentukan kolom pivot dan baris pivot sebagai dasar iterasi. Yang kedua, kolom pivot ditentukan oleh nilai Z yang paling kecil atau negatif. Yang ketiga, baris pivot ditentukan berdasarkan nilai rasio terkecil. Cara menentukan rasio itu yaitu RHS, yaitu right hand side dibagi kolom pivot. Nah, yang keempat, menentukan nilai elemen sel, yaitu nilai perpotongan antara kolom pivot dan baris pivot. Nah, maksimal Z dan kendala ini kita masukkan ke tabel simplex ke sini. Yang dimana Z itu negatif, X1-nya negatif 5, X2-nya negatif 7, S1-nya 0, karena di sini nggak ada nggak ditambahkan variabel select, maka S1, S2-nya 0, RHS-nya 0. Yang di sini ya, RHS itu yang sebelah kanan dari sama dengan. Masukkan lagi sama semuanya. 4 X1 di sini. X1-nya 4, X2-nya 5, variabel select-nya X1-nya ada 1, X2-nya nggak ada, di 0. Itu. Nah, cara mendapatkan nilai rasio di sini yaitu tadi rasio itu sama dengan RHS dibagi kolom pivot. Berarti ini ya RHS. Karena ini yang negatif, kita bisa lewat aja. Gitu. Yang ini, yang samaan 1, 45 ke sini ke kolom pivot. 45 dibagi 5 dapat 9. 28 dibagi 3 9, 1/3. Gitu. Selanjutnya, nah yang ditandai ini itu kolom pivot karena nilainya lebih kecil dari ini nih, kolom pivot ditentukan oleh nilai Z yang paling kecil. Karena di sini yang paling kecil negatif 1, maka kita tandai di sini ini kolom pivot. Dan baris pivot ditentukan berdasarkan nilai rasio yang terkecil. Ini rasionya kan paling terkecil ya 9, maka kita tandai lagi di sini. Dan ya, mana yang disebut elemen sel, yaitu ini 5. Perpotongan antara kolom pivot dan baris pivot. Gitu. Selanjutnya, setelah itu kita menentukan baris pivot baru dan baris-baris lainnya termasuk Z. Cara membuat baris pivot baru yaitu baris pivot lama dibagi elemen sel. Baris pivot lama itu yang mana? Ini nih, yang dari X1 sampai RHS 4, 5, 1, 0, 4, 5. Masukkan di sini dibagi elemen sel itu yang ini yang 5, yang dimana perpotongan antara baris kolom pivot dan baris pivot. Maka kita jumlahkan 4 dibagi 5, 4/5. 5 dibagi 5, 1. 1 dibagi 5, 1/5. 0 dibagi 5, 0. 45 dibagi 5, 9. Kita dapat ini X1-nya. Kita masukkan lagi ke tabel simplex yang baru. Sini. Kita dapat nih X1. Yang tadinya kan di sini X1 ya. Karena ini baris kunci barunya X1, maka kita ubah di sininya X1. Kita masukkan X1-nya 4/5, X2-nya 1, X1-nya 1/5, X2-nya 0, RHS-nya 9. Itu selanjutnya. Nilai baris lain sama dengan kita buat lagi baris baru karena di sini baru kita dapat baris X1 yang baru. Kita juga butuh baris Z yang baru, baris S2 yang baru. Nilai baris yang lain, baris lama dikurangi angka kolom pivot yang bersangkutan dikali nilai baris pivot yang baru. Baris S2 yang baru yaitu sama dengan baris S lama. Baris S lama yang ini ya, yang tadi ini ditempel di sini. 2 ini, yang 2, 3, 0, 1, 28, 9, 1/3.
dikurangi nilai kolom pivot yang bersangkutan. Nilai kolom pivot yang bersangkutan itu yang mana sih? Yang bersangkutan itu yang ini. Kalau kolom pivot yang apa ya? Yang utamanya itu yang ini, perpotongan antara kolom pivot sama baris pivot. Karena di sininya S2, maka kolom pivot yang S2-nya itu yang ini, yang 3. Gitu. Maka nilai kolom pivot yang bersangkutannya itu 3 dan dikali baris pivot yang baru. Baris pivot yang baru itu yang mana? Yang ini, yang X1 tadi. Nah, kita jumlahkan. Kita jumlahkan yang nilai kolom pivot yang bersangkutan dulu dikali baris pivot yang baru. 3 dikali 4 per 5, 12 per 5. 3 dikali 1, 3. 3 dikali 1 per 3, 4 per 5. 3 dikali 0, 0. 3 dikali 9, ada 7. Nah, kita ke sini 2 dikurangi 12 per 5, dapat negatif 2 per 5. 2 dikurangi 3 dikurangi 3, 0. 0 dikurangi 4 per 5, negatif 4 per 5. 1 dikurangi 0, 1. 28 dikurangi 21. Kita masukkan lagi ke tabel simplexnya yang kosong ini. Nah, seperti ini. Ini X1-nya negatif 2 per 5. Ini 0. S1-nya negatif 4 per 5. S2-nya 1. RHS-nya 1. Gitu. Selanjutnya, nilai baris lain. Ini nih, yang belum punya baris baru, yaitu baris Z. Baris Z lama dikurangi nilai kolom pivot yang bersangkutan seperti tadi lagi. Baris Z yang lamanya tuh kan ini. Negatif 5, negatif 7, 0, 0, RHS-nya 0. Masukkan sini, negatif 5, negatif 7, 0, 0, 0 dikurangi negatif 7. Karena di sini kolom pivot baris Z-nya itu negatif 7. Kita jumlah negatif 7 dikurangi kali 4 per 5 dapat negatif 28 per 5. Negatif 7 dikali 1, negatif 7. Negatif 7 dikali 1 per 5, negatif 7 per 5. Negatif 7 dikali 0, 0. Negatif 7 dikali 9, negatif 63. Kita jumlah negatif 5 dikurangi negatif 28 per 5 dapat 3 per 5. Negatif 7 dikurangi negatif 7, 0. 0 dikurangi apa? 0 dikurangi negatif 7 didapat 7 per negatif 7 per 5 didapat 7 per 5. 0 dikurangi 0, 0 dikurangi negatif 63 didapat positif 63. Kita masukkan lagi ke tabel simplex ini yang kosong ini. Kali dapat seperti ini. Z1 ini enggak ya, udah diubah. Jika kesininya ada X1, X3, X2, X3, X4, terus Z-nya tetap 1, ini 0, 0, 0 gitu ya. 2-nya 0. Kita masukkan lagi negatif 3 per 5, 0. S1-nya 7 per 5, S2-nya 0, RHS-nya 63. Oke, setelah semuanya memiliki baris baru, maka kita cari baris pivot dan kolom pivot untuk hasil akhir. Nah, kita dapat nih tabel simplex yang baru seperti ini. Karena baris Z tidak ada yang negatif, ini ya, baris Z sudah tidak ada yang negatif, maka kita tidak harus melakukan iterasi berikutnya, iterasi yang ini. Tetapi jika baris Z-nya ini masih ada yang negatif, maka kita terus lakukan iterasi sampai baris Z-nya sudah tidak memiliki nilai yang negatif gitu. Sampai iterasi 1, kedua, ketiga. Tapi karena X2 belum diketahui, yang ini ya di sini. Karena X1-nya sudah diketahui, maka
kita harus mengetahui X2-nya. Lalu kita cari terlebih dahulu dengan cara seperti tadi, yaitu membuat baris X2 baru, yang dimana baris report dibagi elemen sel. Ini baris reportnya. Negatif 2/5, 0, negatif 4/5, X1-nya 1, harusnya 1 dibagi kolom report yang ini, negatif 2/5. Kali dapat negatif 2/5 dibagi negatif 2/5, 1, 0 dibagi negatif 2/5, 0. Negatif 4/5 dibagi negatif 2/5 dapat 2. Negatif 1 dibagi 1 dibagi negatif 2/5 dapat negatif 5/2. Nah, kita masukin lagi, kita masukin ke X-nya. Nah, X2 yang di sini diubah jadi X2. Jadi dapat X1-nya 1, X2-nya 0, X1-nya 2, X2-nya negatif 5/2, karena X-nya negatif 5/2. Rasionya dapat juga negatif 4/2 karena negatif 5/2 dibagi ini kolom reportnya 1. Maka hasilnya negatif 5/2. Tuh. Nah, karena nilai-nilai pada baris Z sudah tidak ada yang negatif, berarti iterasi selesai dan solusi yang diperoleh adalah X1 sama dengan makanan jenis A sama dengan ini. Hasilnya di sini yang rasio 11, X1 ini ya hasilnya 11 1/4. Dan X2 yang ini yaitu makanan jenis B, di mana hasilnya negatif 5/2. Dan nilai fungsi tujuan atau laba dapat ini dari baris C yaitu laba 105 dalam satuan rupiah 1.000. Artinya untuk memperoleh keuntungan yang maksimal sebesar 105.000, maka sebaiknya memproduksi makanan jenis A sebanyak 11 1/4 dan makanan jenis B sebanyak negatif 5/2. Atau jika dibentuk dalam fungsi lagi, didapat 11 1/4 X1 dikurang 5/2 X2 sama dengan 105. Itu mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada pengerjaan atau cara kurang tepat, minta koreksinya untuk menyempurnakan penyelesaian ini. Sekian bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.